Apakah ajaran agama mengatur sampai ke detail gaya di atas ranjang? Pertanyaan ini sering muncul dalam benak banyak pasangan suami istri yang ingin memastikan rumah tangga mereka selalu berada di jalan yang diridhoi. Mari kita bedah hukum variasi posisi intim, khususnya posisi 69, dengan kacamata ilmu fikih yang menenangkan, penuh kehormatan dan tanpa rasa tabu. Berdasarkan kitab suci dan kajian para ulama, Islam sangat menghargai keintiman antara suami dan istri sebagai sebuah ibadah yang berpahala besar. Namun, seperti halnya ibadah lain, ada pilar-pilar kesucian dan adab yang harus senantiasa dijaga agar cinta kasih tetap membawa berkah. Dalam ajaran agama Islam, pada dasarnya, hubungan antara suami dan istri dibangun di atas prinsip kehalalan, kebebasan berekspresi, dan cinta kasih yang mendalam. Menurut ajaran agama ini, pasangan suami istri diibaratkan sebagai pakaian bagi satu sama lain, yang berfungsi untuk saling melindungi, menghangatkan, dan memberikan kenyamanan paripurna. Oleh karena itu, hukum asal dari berbagai gaya dan posisi dalam berhubungan intim adalah boleh atau mubah, selama tujuannya adalah untuk saling membahagiakan dan memenuhi hak biologis masing-masing secara terhormat. Tidak ada kekangan dalam mengekspresikan kasih sayang, selama pondasi utamanya adalah cinta yang halal. Namun, kebebasan berekspresi tersebut tentu memiliki batasan-batasan syariat yang bertindak sebagai penjaga kemuliaan manusia. Berdasarkan pedoman dari para ulama fikih, ada garis batas yang tidak boleh dilanggar. Misalnya, larangan mutlak untuk melakukan pendekatan pada bagian tubuh tertentu pada saat sedang menstruasi, atau melalui jalur yang secara tegas diharamkan oleh syariat. Selama batas-batas utama ini dijauhi, suami dan istri memiliki ruang yang luas untuk mengeksplorasi keintiman mereka. Disinilah kajian mengenai posisi spesifik seperti gaya 69 mulai didiskusikan lebih dalam dari sudut pandang kebersihan, etika, dan adab. Ketika membicarakan gaya 69, fokus utama para ulama fikih tidak lagi sekedar pada boleh atau tidaknya posisi tersebut secara mutlak, melainkan bergeser pada prinsip kehati-hatian, adab, dan kesucian lisan. Mulut dan lisan adalah organ yang sangat mulia dalam tubuh manusia. Ia digunakan untuk berzikir menyebut asma Tuhan, melantunkan ayat-ayat suci, dan mengucapkan doa-doa kebaikan sehari-hari. Oleh karena itu, menjaga kehormatan dan kesucian organ lisan dari segala sesuatu yang berpotensi najis atau tidak pantas merupakan sebuah adab moral yang sangat dianjurkan oleh ajaran agama ini. Salah satu kekhawatiran terbesar dalam mempraktikkan gaya ini di atas ranjang adalah tingginya risiko bersentuhan atau bahkan tertelannya cairan yang dihukumi najis secara tidak sengaja. Cairan-cairan tertentu yang keluar dari tubuh memiliki hukum najis yang jelas dalam ilmu fikih. Menelan cairan tersebut, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja, adalah sesuatu yang dilarang. Prinsip kehati-hatian mengajarkan bahwa mencegah keburukan atau menjauhi sesuatu yang sangat berisiko melanggar kesucian harus selalu didahulukan daripada sekadar mengejar kepuasan hawa nafsu dan kesenangan semata. Mengingat besarnya resiko tersebut dan benturannya dengan adab memuliakan organ lisan, banyak ulama yang kemudian mengkategorikan praktik posisi ini sebagai sesuatu yang makruh atau sangat sebaiknya dihindari. Sesuatu yang makruh berarti jika ditinggalkan akan mendatangkan pahala dan kebaikan. Namun jika dilakukan tidak berdosa, asalkan pasangan tersebut benar-benar bisa memastikan tidak ada najis yang tertelan sedikit pun. Keseimbangan inilah yang ditelakkan oleh fikih. Ia tidak mengekang kebebasan kasih sayang, namun memberikan panduan etis agar keintiman tetap berada di dalam bingkai kesucian dan penghormatan terhadap tubuh manusia. Selain masalah kebersihan najis dan adab lisan, ada satu syarat mutlak lainnya dalam keintiman, yaitu keridhoan dan kenyamanan psikologis antara kedua belah pihak. Menurut ajaran agama ini, sama sekali tidak boleh ada paksaan atau tindakan yang merendahkan martabat salah satu pasangan di atas ranjang.
Jika salah satu pihak merasa tidak nyaman, merasa jijik, atau ragu terhadap suatu posisi karena khawatir melanggar batasan kesucian, maka pasangan yang lain wajib menghargainya dengan penuh pengertian. Komunikasi yang baik, tutur kata yang lembut, dan rasa empati yang tinggi adalah kunci utama menuju kebahagiaan. Pada akhirnya, batas eksplorasi ranjang dalam bingkai ajaran agama bukanlah sebuah rantai yang membelenggu kreativitas, melainkan panduan keselamatan agar cinta senantiasa bertabur berkah. Mengeksplorasi keintiman diperbolehkan, namun menjauhi resiko najis dan menjaga kemuliaan tubuh adalah bentuk ketakwaan yang sejati dari seorang hamba. Mari kita jadikan setiap momen keintiman bersama pasangan sebagai ladang ibadah yang suci, tempat di mana cinta duniawi berjalan selaras dengan ridho ilahi. Berbekal ilmu agama dan niat yang baik, rumah tangga yang harmonis, penuh adab dan diberkahi, niscaya akan selalu menyertai kehidupan kita.